Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bertemu dengan saya Mita Ratu. Semoga sehat-sehat ya semuanya. Kali ini saya bicara mengenai gaji. Jadi ada permintaan dari beberapa subscriber yang ingin tahu berapa sih Bu gaji kalau kerja di Kanada. Saya sudah melakukan research untuk beberapa posisi sehingga Anda bisa melihat di berbagai provinsi di Kanada, dan juga saya sudah melakukan research posisi atau pekerjaan apa saja, dan kemudian Anda bisa melihat gaji per tahunnya itu berapa, ya, sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran kalau mau datang ke Kanada sebagai student ataupun sebagai permanent resident, dan Anda sudah tahu, oh kalau saya mau kerja ini, maka saya akan menerima gaji kira-kira seperti ini. Tentunya gaji ini berdasarkan juga qualification Anda, pengalaman Anda, lamanya Anda bekerja di bidang tersebut. Ya, oke, kita mulai. Saya sudah siapkan research-nya. Kita akan mulai dengan upah minimumnya. Jadi seperti yang Anda lihat di sini, setiap provinsi Kanada itu memiliki upah minimum yang berbeda. Dimulai dengan Yukon, misalnya, ini adalah upah minimum per hour, 13.71, and then Northwest Territory segini. Yang tertinggi adalah Nunavut, sekitar 16 per hour ya, remember. And then yang kemudian disusul yang cukup tinggi adalah British Columbia, tempat saya tinggal. Kemudian Alberta juga cukup tinggi, $15 per hour. Ontario, di mana banyak sekali yang berminat untuk sekolah di sana, itu adalah Toronto, provinsinya Toronto. Dan juga disusul yang sekitar $13, ada 2 provinsi. Dengan Quebec juga $13. Yang $12 something sekitar Newfoundland. Nova Scotia, Prince Edward, berapa nih? 12.85, ya. New Brunswick dan Saskatchewan is about 11 something, 11.45, di sini juga 11.70. Oke, ini adalah upah minimum. Ini yang perlu Anda ketahui jika Anda berniat untuk tinggal di provinsi manapun. Kemudian ini data per 1 Oktober 2020, artinya sangat-sangat baru datanya, dan kita biasanya itu ada lagi kenaikan upah minimum setiap tahun, ya, biasanya di sekitar bulan Juni atau Juli, ya. Oke, next-nya adalah ini yang saya lakukan dari beberapa posisi yang menurut saya itu bisa memberikan gambaran kepada Anda semua yang mau datang ke Kanada dan melihat posisi apa saja yang diperlukan, tetapi melihat dulu sekarang kita per education level. Jadi kalau Anda datang, by the way, ini resource-nya adalah dari Job Bank. Kenapa saya menggunakan ini? Karena ini memang official website resmi dari pemerintah Kanada. Dan sampai kapanpun, ya, website-nya akan ada di situ terus, paling juga diupdate terus oleh pemerintah. Jadi, it's a very good resource for you kalau Anda ingin mencari apapun yang related dengan Canadian opportunity, ya, job opportunity. Oke, let's start with diploma. Kalau Anda mau ambil diploma, kemudian Anda pengen tahu berapa sih gajinya. Saat ini, misalnya sebagai contoh, ada student saya mau ambil diploma untuk computer science. Jadi saya sudah melakukan perbandingan. Contohnya kemarin kita konsultasi, kemudian dia bilang, oke, saya mau ambil di computer science, tapi saya nggak tahu apakah saya ambil diploma atau saya ambil bachelor. Kebetulan dia udah punya bachelor, apa saya ambil bachelor atau saya ambil master. Dan dia nanya gajinya berapa kira-kira. This is how you compare, okay? So when you take diploma, you will the salary will be, tadi udah saya highlight, oke, iya, here. Computer Science sekitar 54.829 per year. Ini adalah per tahun. Ya, per tahun kalau kita bagi misalnya pakai kalkulator coba ya. 54.829. 829. Ini kan per tahun ya. Jadi kita bagi 12. Bulannya kira-kira 4.569. Canadian dollar, ya, ini Canadian dollar. Oke, jadi ini per bulannya. Dan ini Anda kerja kira-kira 40 jam per minggu, ya. Oke. Let's say sekarang Anda mau ambil bachelor. Juga sama, majornya adalah computer science. Jadi nggak mau ambil diploma. Berapa gaji computer science kalau Anda punya bachelor? Bachelor itu S1, ya. Sekitar 69.000.
Ya, again, kalau kita bagi ya kira-kira lebih, of course lebih banyak dari yang tadi ya. Tapi kalau Anda ingin ambil master, oke? Nah, gajinya akan lebih gede lagi, of course, close to $100,000. Ya, jadi ini adalah gaji per tahunnya in Canadian dollar. Ada satu hal yang saya ingin juga Anda perhatikan di sini adalah pemerintah melakukan perbandingan untuk research mengenai pengumpulan data untuk medical. Kenapa? Karena memang medical itu sangat dibutuhkannya dan selalu sampai saat ini juga siapapun yang ada di medical itu merupakan orang-orang yang sangat dibutuhkan dan kita selalu kekurangan nurse, selalu kekurangan orang-orang yang bergerak di bidang medical dan ini contohnya mereka gajinya sangat tinggi ya. Tapi unfortunately Anda tetap harus mengambil program di Kanada karena ini regulated position di mana Anda harus mempunyai license lulusan Kanada, mempunyai license untuk berpraktek sebagai dentist, sebagai dokter, medical doctor dan itu semua harus lulusan Kanada. Oke? Nah, kemudian trades. Trades itu adalah sebuah posisi yang menurut saya sangat-sangat high demand. Contoh dari pekerjaan yang bergerak di bidang trades. Trades itu bukan perdagangan ya, artinya trades itu semacam apa ya? Contoh-contoh pekerjaannya adalah maintenance, teknologi, electrician, nah itu trades ya. Kemudian hearing yang related dengan power engineers, ini juga trades. Kemudian construction, plumbing itu yang berhubungan dengan pipa ya, kalau pipa bocor. Kemudian metal working, jadi cukup tinggi gajinya. Memang ini posisi yang sangat diperlukan. Seperti anak-anak yang lulusan STM di Indonesia, nah kalau Anda mau datang ke Kanada dan Anda ambil diploma atau ambil bachelor dan kemudian Anda bekerja sebagai electrician, atau mechanical, atau ya seperti ini yang di bengkel ya, yang ngebetulin vehicle maintenance atau mekanik, nah itu juga sangat dibutuhkan. Audiovisual, building atau construction untuk constructions. Nah, ini electrical sangat dibutuhkan. Carpenter, general mechanics, woodworking sangat dibutuhkan. Of course, agriculture itu definitely sangat dibutuhkan. Culinary juga sangat dibutuhkan, ya. Health attendance, ini semua. Nah, ini adalah bidangnya trades. Nah, sekarang kita akan bicara pekerjaan apa saja sih yang dibutuhkan per provinsi, ya. Kita akan mulai dari provinsi saya, British Columbia. Nah, saat ini yang benar-benar diperlukan adalah healthcare. Saya pun ngerasa bahwa semenjak adanya COVID-19 dibutuhkan sekali healthcare nurse ataupun healthcare assistance ataupun healthcare support di provinsi kami di British Columbia sampai saya pun ditawarin untuk masuk ke healthcare, kemudian saya sudah diberikan beasiswa untuk sekolah di healthcare sebagai healthcare assistant, ada 2 sekolah yang sudah memberikan, ada 3 sekolah sebenarnya yang sudah memberikan beasiswa, dan juga ada employer lain juga yang sudah mau hire saya sebagai healthcare. Jadi di sini bisa dilihat betapa perlunya healthcare, jadi bagi Anda yang berminat untuk ambil bidang healthcare, bagus banget, dan always needed. Dan Anda harus punya English yang cukup bagus ya, 6.5 IELTS academic untuk Anda yang masuk sebagai student. Dan saya bisa guarantee bahwa kerjaan ini selalu ada, karena saya pun ngerasa, karena saya sekarang ini benar-benar dapat email banyak sekali, dan saya tanya berapa sih yang rencana mau di-hire untuk healthcare, rencananya ada sekitar 3.000 untuk wilayah Vancouver saja, sedangkan ini untuk Kanada ya, jadi ada 141.700 job openings, jadi ini banyak sekali. Dan saat ini karena semuanya COVID berkepanjangan, jadi para medical people udah cukup capek ya, jadi perlu orang untuk bantu untuk gantiin mereka semua. Kemudian next-nya adalah professional scientific and technical services, juga high demand. Retail selalu diperlukan di hampir setiap provinsi, nanti kita lihat lagi. Accommodation and food service, makanya student saya yang sekolah di hospitality industry hampir cepat semuanya dapat kerjaan, juga mereka dapat sponsorship ya, alhamdulillah. Educational services, ini seperti teacher.
ya, juga banyak diperlukan. Ini untuk provinsi di British Columbia. Kita lihat lagi di Manitoba. Oke, provinsi Manitoba seperti apa? Nah, ini dia. Ini adalah job opening. Saya udah masuk ke website government-nya ya, dan saya lihat, saya ambil datanya, saya research, kemudian ini sampai tahun 2025. Berbeda ya, cukup unik. Di Manitoba diperlukan management occupations. Nah, Anda mesti mengerti bahwa expansion dengan replacement itu beda. Betapa angka di replacement ini sangat besar karena ini untuk menggantikan orang-orang yang akan pensiun. Jadi banyak sekali orang tua ya di Kanada itu, dan mereka tetap bekerja. Nah, ada saatnya ya mereka harus berhenti, kan capek juga, dan usia pensiun itu sebenarnya nggak ada. Jadi mereka itu rata-rata umurnya udah 70 tahun ada, 78 tahun, dan mereka masih kerja. Ada saatnya mereka ya harus berhenti, dan itu dibutuhkan sekali pengganti, makanya disebut replacement. Anda bisa lihat di sini, angka replacement tinggi sekali untuk Manitoba, jadi betapa butuh orang. Ya, jadi Anda kalau mau datang ke sini sebagai student ataupun sebagai permanent resident, ya mungkin bisa memilih Manitoba sebagai tujuan. Jadi ada untuk manajemen butuh replacement segini banyak, total job opening-nya segini banyak. Ya, jadi cukup banyak. Again, kalau balik lagi ke salary, Anda tetap harus masuk ke sini lagi ya. Salary-nya tetap ini menjadi patokannya. Kita kembali lagi ke Manitoba. Business, finance, admin, occupation, sekitar segini. Again, ini semua angka-angka replacement-nya tinggi sekali ya. Berarti mereka ini butuh orang bukan hanya untuk expansion. Expansion artinya kalau ada yang ingin lebih untuk memperlebar bisnisnya. Tapi kalau untuk replacement aja cukup tinggi. Jadi benar-benar butuh orang ya. Again, ini health, occupation, number 3. Sorry, ya. 1, 2, 3, 4. Number 4. Yang artinya kita bisa lihat posisi health itu dimanapun diperlukan. Ya, untuk replacement-nya sekitar 10.300 dan untuk expansion-nya sekitar segini. Jadi sekarang benar-benar butuh sekali orang healthcare, education seperti ini, kemudian art, culture. Jadi setiap provinsi ada datanya dan beda-beda occupation-nya. Tapi kalau lihat bahwa ini adalah job opening yang merupakan tertinggi, artinya lowongan, job opening itu lowongan ya, di setiap bidang berbeda-beda, dan ini untuk provinsi Manitoba. Kita lihat provinsi lainnya ya, contohnya New Brunswick, which is the athletic province. Nah, ini quite unique, saya udah lihat, di Oktober ada 4.011 online ads, kemudian yang saya ingin lihat, oke, ini adalah requested skills, jadi Anda kalau misalnya mau ke sekolah di New Brunswick, kemudian Anda melihat bahwa, remember saya udah pernah bikinin juga video mengenai transferable skills, artinya skills atau keahlian yang sudah Anda miliki dan Anda bawa ke Kanada, jadi bukan keahlian yang baru. Nah, ini yang diperlukan nih di New Brunswick. Communication, dedication, customer service, scheduling, detail-oriented, collaboration, interpersonal skills, verbal communications, leadership, written communication. So sometimes employer itu melihat ini attributes ini ada atau enggak di candidate-nya. Jadi kadang-kadang nggak melihat dulu hard skills-nya, mereka lebih lihat soft skill-nya itu ada atau enggak, karena mereka ingin Anda to fit into the culture of the company, ya. Nah, kemudian education level-nya di sana, high school, Anda bisa lihat ya, di sini banyak sekali lowongan untuk high school, karena memang anak-anak high school, anak-anak lulusan SMA dari Kanada itu, seperti contohnya anak saya, itu high demand. Karena anak-anak SMA itu kan mereka skillful sekali. Mereka sangat siap pakai. Hebat sekali education systemnya. Saya bisa melihat sendiri betapa anak yang pertama itu langsung kerja, dan dia tuh langsung masuk ke corporate, dan itu benar-benar, dia bilang itu benar-benar corporate level yang buat saya itu anak SMA loh, dan dia tuh umurnya baru 17 jadi dia baru lulus gitu, dan dia bilang dia mau kerja dulu, dan ini memang high demand anak-anak itu ya. College juga pastinya, university juga dibutuhkan. Ini nama-nama company yang ada di sana yang kemarin ini melakukan job opening, jadi employers yang melakukan highest number of online job ads. Anda bisa lihat di sini nama-nama company-nya, Walmart, one of them,
Walmart is a retail company. Siapapun yang mau datang ke Kanada, kalau bisa, ya kalau mau langsung kerja, apply ke Walmart. Dia hampir selalu hire. It's good to have Canadian experience, ya. Kemudian, oke, ini dari sisi occupation-nya. Again, kita lihat yang pertama. Sales and service cukup tinggi. The highest number of apa ini? Oh, ads. Artinya ini yang paling sering diiklankan. Service itu bisa restoran, bisa hotel, ya, sales, kemudian business and finance, health lagi, nomor 3, trades and transport equipment operator. Jadi ini memerlukan skill, memerlukan certification. Jadi Anda bagus sekali kalau mau masuk trades. Itu perlu banget orang, for sure. Natural and applied sciences and other. Oke, ini ada di mana? New Brunswick. What about Ontario? Ontario itu adalah Toronto contohnya ya. Kita lihat di sini. Oke. Total occupation, oke, ya. Accommodation Service Manager, gajinya segini, 46.000 annual. Remember ini gaji per tahun. Kemudian growth-nya total opening sekitar 4.000 sampai 5.000. Wow. Ya, banyak juga. Kemudian travel tourism Ontario, wow, banyak ya. Accounting, ya memang itu negara mostly kotanya untuk related accounting atau finance ya kalau Toronto. Technician, bookkeepers, actors, comedians. Tapi kenapa gajinya sedikit ini ya? Oke. Anyway, admin cukup dibutuhkan, officer, wow, tinggi ya. Nah, ini ya, administrator post-secondary education, kemudian advertising, marketing, aerospace engineers, wow, it's so high, the salary, agriculture, inspectors, ya, ini dia, semua ada di Ontario, ya. Oke, next-nya adalah kita lihat Saskatchewan. Ini salah satu juga occupation with the most job openings, yang paling tinggi lowongannya. Pertama adalah manager in agriculture, walaupun gajinya cukup rendah, mungkin saya kurang tahu, ini manager tapi ya. Mungkin kalau kita bilang apa ya, kepala perkebunan gitu mungkin ya. Nah, ini yang nomor 1 diperlukan. Jadi Anda bisa lihat setiap provinsi itu beda-beda. Jadi mungkin ini karena Saskatchewan itu lahannya besar sekali ya. Lahannya itu besar sekali, provinsinya, dan nggak ada orang, dan terutama untuk yang agriculture ini dia perlu sekali orang, ya. Perkebunan, ya. Kemudian retail nomor 2, lumayan gajinya 2009, job opening-nya cukup banyak. Oh, yang paling tinggi agriculture ya, 6.500. Transport truck driver, oke, juga dibutuhkan di Saskatchewan dan gajinya lumayan banyak. Dan remember, untuk jadi truck driver itu adalah Anda harus punya license, ya. Jadi jadi license-nya harus dari Saskatchewan. Jadi nggak usah ngambil license di Indonesia, karena Anda harus punya license Saskatchewan dulu, ya. Retail salesperson, ini biasanya untuk yang kerja di mall, di toko-toko, ya, diperlukan. Nomor 4, wow. Janitor, caretaker, building superintendents diperlukan. Nurses again, registered nurses, ya. Jadi healthcare itu sangat dibutuhkan, dan lihat gajinya 95.000, ya, 1.900 opening. Tapi ini yang register. Jadi Anda tidak harus datang sebagai register karena Anda harus diregister di sini kan. Jadi Anda bisa datang sebagai nurse misalnya dari mana? Dari daerah lain gitu misalnya. Tapi Anda mungkin sekolah bidan di mana gitu ya. Nah, Anda bisa datang nanti ke Kanada, nanti Anda ambil register lagi, ambil license lagi. Jadi tetap satu hal yang mesti diingat, untuk nurse itu Inggrisnya harus bagus ya, karena Anda dealing sama biasanya orang tua ya. Jadi harus bagus, Inggrisnya harus fasih, dan Anda harus ambil lagi license-nya. Oke. Admin sangat diperlukan, kemudian nurse aides, ini seperti healthcare support, elementary school, cleaners, ya, cleaners menduduki nomor 10, sangat dibutuhkan dan cukup banyak, menurut saya 35.000 gajinya per tahun ya. Again, ini general farm workers, jadi ini adalah untuk pekerja di perkebunan, ya, gajinya segini. Ini untuk di Saskatchewan ya. Kemudian general office support workers, admin, cashier, cooks,
food counter attendants, carpenters diperlukan, accounting diperlukan, guru diperlukan, bus driver, ya. Nah, ini automotive service technician. Jadi ada yang pernah kerja di bengkel, itu kalau Anda punya kualifikasi, pernah sekolah di mesin atau STM ya, atau apa di mechanical engineering. Nah, itu Anda bisa datang ke sini. Material handle ini biasanya di warehouse ya. Finance, kemudian social community service workers, secondary school teacher. Ya. Kemudian yang the highest paying-nya adalah ini dia, judges, hakim ya, mining, ya, kemudian engineering managers of course, dentist, manager banyak yang diperlukan, manager ini high paid people, chemical engineers, petroleum gas and chemical process operators. Jadi ini high paid positions, and you can see here education levelnya, mostly harus university, harus di management, university ya semuanya. Dibandingkan dengan yang di sini, ada beberapa yang nggak harus university, contohnya seperti truck driver, ya. Kalau high school, misalnya high schoolnya dari Kanada bisa. Unfortunately, kalau misalnya high schoolnya dari Indonesia, saya nggak tahu ya, karena ini ada perhitungan poin kalau nggak salah kan, jadi kayaknya kurang poinnya, ya. Anyway, ini menurut saya cukup informatif datanya. Saya hanya ingin sharing karena ada permintaan dari beberapa subscriber kemarin tentang gaji ini, dan hopefully ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan ya bisa email ke saya info@mitaratucs.org. Sampai ketemu, jangan lupa bahwa syarat untuk datang ke Kanada adalah Anda tetap harus punya IELTS, kalau yang mau sekolah IELTS akademik, kalau yang mau untuk bekerja Anda harus punya IELTS general, yang kemudian juga yang perlu saya ingatkan bahwa kualifikasi Anda itu menentukan pekerjaan, jadi artinya tetap harus memiliki pengalaman kerja, tapi tentunya Anda sudah memiliki kemampuan atau keahlian yang dibawa dari Indonesia, jadi itu bagus banget ya. Jangan lupa subscribe terus untuk mendapatkan konten terbaru dari saya, Mita Ratu. Sampai jumpa dan sehat-sehat semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.